negara di mana 96% warganya adalah Muslim. Tapi lihatlah penarinya meluncur anggun di atas panggung. Anggur dituangkan secara legal. Dan klub malam hidup hingga fajar. Ini baru kesalahpahaman pertama dunia. Ada tradisi cinta dan pernikahan rahasia yang jarang didengar orang luar. Wilayah yang dianggap murah ini diam-diam duduk di atas lubang emas terbesar di bumi. Gurun yang menelan seluruh lautan. Tempat di mana $100 membuat Anda merasa seperti miliarder. Dan orang asing menolak dibayar. Banyak negara menunjukkan wajah aslinya. Negara ini menyembunyikannya di balik kerudung. Inilah 15 fakta negara paling disalahpahami di Asia Tengah. Inilah Uzbekistan. Bayangkan negara muslim tertutup. Uzbekistan langsung menghancurkan gambaran itu pada menit pertama. Kunjungi teater di Khorezm dan lihat Lazgi. Tarian kuno yang sangat halus, hingga diakui UNESCO pada 2019. Penari menggerakkan seluruh tubuh memancarkan emosi dari gerakan terkecil. UNESCO menyebutnya cerminan suara alam dan perasaan cinta melalui tubuh. Penarinya meluncur seperti angsa. Tonton sekali saja, perbandingan itu bukan sekadar klise. Saat malam, negara ini tidak menjadi sepi. Anggur dan vodka legal di sini. Uzbekistan punya 14 kilang anggur. Yang tertua disamarkan beroperasi sejak 1927. Di akhir pekan, klub di Tashkent sangat penuh. Wanita bebas memilih pakaian modern atau tradisional. Dan tidak ada hukum wajib tutup kepala. Ada satu hal penting. Orang Uzbek meminta turis menghormati wanita mereka. Cara terbaik menghargai kecantikan itu adalah lewat keanggunan Lazgi dan gaun tradisional. Bukan kamera yang menyorot tidak sopan. Kecantikan di sini dijaga kehormatannya, bukan dijual. Ekspektasi pun mulai runtuh. Negara taat yang menari, minum anggur, dan membebaskan warganya. Sebelum lanjut, dari negara mana Anda menonton? Tulis di komentar. Mari kita lihat sejauh mana kisah ini menyebar. Karena pakaian dan tarian hanyalah permukaan. Misteri sebenarnya adalah cara mereka jatuh cinta. Di Uzbekistan, pernikahan dimulai secara diam-diam. Keluarga pria mengutus tetua ke rumah wanita untuk melamar. Proses soft cilik ini dilakukan sangat hati-hati. Orang tua wanita akan menilai status, pendidikan, dan perilaku keluarga pria tersebut. Namun, penyelidikan sesungguhnya dimulai jauh sebelum itu. Keluarga pria mencari tahu tentang sang wanita lewat mahala, komunitas warga yang dipimpin tetua. Sejak 1999, tiap mahala punya wanita khusus pengawas keluarga. Mahala adalah mata dan telinga lingkungan yang telah lama menentukan siapa menikah dengan siapa. Reputasi Anda mendahului kehadiran Anda. Jika sepakat, mereka mengadakan Fotihat Tui atau pertunangan resmi. Para tetua mematahkan satu roti bundar utuh yang disebut non sindirish. Setelah roti patah, janji pun terikat. Ingatlah roti ini nanti. Ekspektasi lama masih kuat. Kehormatan keluarga dijunjung. Dan menjaga kesucian sebelum menikah sangat penting. Namun, pemuda kota kini sering bertemu sendiri sebelum meminta restu. Tradisi dan kehidupan modern pun menyatu dengan adat berbasis kesetiaan dan rasa hormat. Banyak yang merasa Uzbekistan adalah tempat terbaik membangun rumah tangga sungguhan. Bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
Saat ia setuju, transformasi asing dimulai, yang menjadi Kelin. atau menantu perempuan, selama sekitar 40 hari pertama. Kata itu menjadi nama panggilannya di dalam keluarga suaminya. Semuanya dimulai dengan Kelin Salom, mengenakan pakaian tradisional. Pengantin baru membungkuk rendah pada tiap kerabat dan tetangga. Sementara para wanita di sekitarnya bernyanyi. Ia diam dan menerima hadiah dengan bungkukan lambat. Bagi orang barat ini terasa berat. Namun bagi orang Uzbek ini adalah sebuah kehormatan publik. Lalu tibalah puncak tradisi Bet Ocar atau pembukaan wajah. Kerudung diangkat. Dan wajah pengantin diperlihatkan pada keluarga barunya. Bayangkan, Negara yang menyembunyikan wajah aslinya di balik kerudung. Dan satu momen yang murni dibangun untuk mengungkapnya. Peran ini membawa tanggung jawab nyata di rumah suami, yang menjadi kehormatan sekaligus tekanan. Setelah menikah, ia diperkenalkan resmi kepada Mahalla. Ia tidak hanya bergabung dengan keluarga, tapi lingkungan yang akan mengawasi dan membantu. Pesta pernikahannya pun bisa membuat keluarga terlilit utang besar. Jika video ini bermanfaat, berikan hype untuk terus mendukung saluran kami. Pernikahan Uzbek adalah ritual suci sekaligus beban finansial. Intinya adalah nikoh, upacara agama Islam. Imam membacakan doa, meletakkan semangkuk air. dan menyebutkan kewajiban masing-masing. Pasangan minum dari mangkuk yang sama. Lalu ikatan pun sah. Setelah itu, perayaan besar meledak. Pesta diadakan di gedung Tuikhona dengan daftar tamu ratusan orang, mulai dari kerabat hingga kenalan baru. Inilah biaya yang tidak tertulis. Satu pernikahan bisa mencapai $20.000, padahal gaji rata-rata biasanya hanya $100 hingga $200 sebulan. Keluarga harus mencicil utang satu malam itu selama bertahun-tahun. Masalah ini begitu besar hingga negara turun tangan. Pada 2018, Presiden Mirziyoyev membatasi tamu maksimal 150 orang. ia menyarankan agar uang sembelihan daging dipakai membantu keluarga miskin. Namun, Aturan ini sangat sulit ditegakkan. Ratusan tamu, pesta layaknya raja, dan seluruh negara terus merayakannya. ini memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana negara muslim ini bisa sangat bebas? Pertama, Mari kita bahas uang, karena di sini $100 menjadikan Anda miliarder. Tukarkan $100 di Uzbekistan, dan Anda akan membawa setumpuk uang tebal. Nilai tukarnya sekitar 12.000 som per dolar. Sehingga $100 menjadi 1/4 juta som. saat Anda adalah jutawan uang kertas. Alasannya cukup unik. Pecahan terbesar di sini, 200.000 som, baru dirilis tahun 2022 dan nilainya di bawah $17. pecahan lainnya sangat kecil. Segenggam uang biasa pun berubah menjadi tumpukan besar. Rasanya seperti kaya raya. Padahal itu murni sekadar matematika. Mengapa sangat murah? Dulu, Mata uang som dicekik pasar gelap dengan dua harga berbeda. pada 2017, negara membiarkan nilai som mengambang bebas. Uang Anda menjadi lebih berat. Biaya hidup standar barat memang murah untuk makanan sehat dan roti. Namun, Tak ada yang hidup seperti raja dengan $10 sehari seperti rumor di internet. kebenarannya lebih sederhana, Ini semakin aneh. karena negara murah ini sebenarnya menduduki gunung emas rahasia. Di gurun Kizilkum ada lubang raksasa bernama Muruntau. Tambang emas terbuka terbesar di bumi yang terlihat dari luar angkasa. Kawah ini panjangnya 3,5 km. Lebar 2,5 km, dan dalam lebih dari 500 meter. Di bawahnya tersimpan sekitar 170 juta ONS emas. Negara ini berdiri di atas lubang emas terdalam buatan manusia. Tambang ini melakukan pekerjaan tersulit. Muruntau menghasilkan 90% emas nasional. Dan Uzbekistan masuk 5 besar negara dengan cadangan emas tertinggi di bumi. Sebagai koreksi, Uzbekistan bukanlah produsen keempat terbesar dunia seperti kabar daring. Mereka menambang 129 ton pada 2024. Di peringkat ke-10. Namun kekayaannya nyata. Di awal 2025 saja, Ekspor emas mencapai hampir $7,5 miliar. menyumbang nyaris 40% total ekspor. Ada juga uranium, Gas alam minyak, dan ladang kapas sangat produktif. Negara sederhana ini menyimpan mineral terkaya di Asia Tengah.
Namun di balik emasnya, tanah ini kehilangan lautan yang tak bisa dibeli dengan uang. Pada 1960-an, Laut Aral adalah danau terbesar keempat di planet ini, seluas 68.000 km persegi di Asia Tengah. Hari ini, Sebagian besarnya menjadi pasir. Laut ini berubah menjadi gurun dalam satu masa kehidupan, dan kita tahu alasannya. perencana Soviet butuh kapas, dan kapas butuh air. Mereka membelokkan dua sungai besar pengalir Laut Aral, Amu Darya dan Sir Darya. Menuju ladang gurun, laut yang kehilangan pasokan air mulai mati perlahan. Pada 2007, area tersebut mengeras menjadi gurun Aralkum. Hebatnya, rencana itu benar-benar berhasil. Pada 1988, Uzbekistan menjadi pengekspor kapas terbesar dunia. Rencana itu sukses dengan mengorbankan lautan. Berdirilah di kota pelabuhan tua Moynak dan rasakan sendiri. Dulu tempat ini adalah pusat perikanan puluhan ribu orang. Penghasil seperenam tangkapan Soviet. Kini perairan terdekat berjarak 150 km, dan kapal berkarat terdampar di pasir kering. Garam dan bahan kimia yang tertinggal tertiup angin dan merusak paru-paru penduduk. Di utara Kazakhstan, bendungan Kokaral diam-diam mengembalikan sedikit laut tersebut. Air di sana naik 42% pada 2025. Dan ikan-ikan telah kembali. Bagian selatan di Uzbekistan masih didominasi gurun pasir. Rencana sekuler telah menenggelamkan lautan. Sifat sekuler inilah yang juga menjelaskan misteri terbesar yang pernah ada. Ini adalah pertanyaan utama yang muncul tentang negara ini. Bagaimana negara dengan populasi muslim 96% memiliki kebebasan berpakaian, Minuman keras yang legal. serta masjid dan gereja berdiri berdampingan di jalan yang sama? Semakin Anda menyingkap tabir Uzbekistan, semakin banyak kejutan yang muncul. Kita mulai dari hukumnya. PO mencatat lebih dari 96% warganya beragama Islam. Namun konstitusi mereka yang diamandemen pada 2023 menegaskan Uzbekistan sebagai negara sekuler. Agama dan pemerintahan dipisah, dan semua keyakinan setara di mata hukum. Bukti kebebasan ini terlihat di mana saja. Minuman anggur diizinkan. Di satu wilayah Tashkent, Ada masjid. gereja Ortodoks, Rusia, dan sinagoga yang menggelar ibadah pada minggu yang sama. Mengapa demikian? Jawabannya terbentuk selama sekitar 70 tahun. Di bawah pemerintahan Soviet. Praktik agama sangat dibatasi selama beberapa generasi. Saat kemerdekaan tiba pada 1991, Islam bangkit kembali, tetapi tumbuh dalam bingkai sekuler yang tidak pernah hilang. Jadi keyakinan di sini sangat kuat sekaligus terbuka. Namun, Kebebasan ini tidak berjalan tanpa batas. Negara tetap mengawasi ekspresi keagamaan secara ketat. Para ulama diminta menahan diri soal anjuran jilbab dan janggut, serta ada aturan ketat tentang memurtadkan orang lain. Pada 2024 dan 2025, bahkan ada penertiban terhadap restoran khusus halal yang menolak menyajikan alkohol. Ini adalah bentuk kebebasan yang dipantau dan keyakinan yang dikelola. Sebuah negara yang menyatukan dua hal yang biasanya dipisahkan oleh dunia. namun berhasil menjaga keutuhannya. Kami punya pertanyaan untuk Anda. Apakah perpaduan antara keyakinan mendalam dan kebebasan terbuka di Uzbekistan ini menginspirasi atau justru mengejutkan Anda? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Toleransi ini bukanlah hal baru. Melainkan sudah dibangun selama lebih dari 1000 tahun di jalur sutra. Jauh sebelum semua ini terjadi, Kota-kota di Uzbekistan adalah pusat perdagangan dan pembangunan dunia. berdirilah di Bukhara dan tataplah menara kalian. Bangunan ini selesai pada tahun 1127 dan menjulang setinggi sekitar 46 meter dari susunan bata bercorak. Ketika Genghis Khan menyerbu dan menghancurkan kota di sekitarnya, konon ia membiarkan satu menara ini berdiri karena kemegahannya membuatnya terpukau. Cerita rakyat menyebutkan batu batanya direkatkan dengan campuran telur dan susu unta, yang membuatnya bertahan selama 9 abad. Lalu ada Registan di Samarkand.
Sebuah madrasah megah menghadap satu alun-alun. Dengan dinding berlapis mosaik biru kobalt yang seolah menyatu dengan langit. Ini adalah salah satu karya arsitektur dunia Islam yang paling sering difoto. Dan memang sangat pantas mendapatkannya. Pusat kota tua Bukhara menjadi situs warisan dunia pada 1993. Sementara kota bertembok Kifa berdiri hampir utuh selama lebih dari 6 abad. Banyak pengunjung mengatakan bahwa berjalan masuk ke Kifa saat senja terasa seperti melangkah ke dalam dunia dongeng. Semua ini bukan kebetulan letak geografis semata. Pada abad ke-14 dan ke-15, penakluk bernama Timur membawa harta rampasan dari berbagai kekaisaran ke Samarkand dan menjadikannya pusat seni serta ilmu pengetahuan. Namun harta terbesar yang dihasilkan Samarkand bukanlah bangunannya, melainkan para pemikirnya. Jika ada satu hal yang lebih mendefinisikan negara ini daripada emas, itu adalah satu kalimat yang akan diucapkan orang asing kepada Anda, yaitu Anda adalah tamu di pedesaan. Keluarga akan mempersilakan pelancong yang belum pernah mereka temui untuk masuk ke rumah, menghidangkan makanan penuh di meja, lalu dengan halus menolak setiap tawaran pembayaran. Bagi para tamu, aturannya adalah semuanya gratis. Reaksi inilah yang paling lama dikenang oleh pelancong. Dan hal ini menjadi inti dari jati diri masyarakat Uzbek. Penghormatan yang sama juga terlihat dari cara mereka memperlakukan roti. Roti pipih bundar yang disebut non dianggap hampir suci di sini. Anda tidak boleh meletakkan roti dalam posisi terbalik. Anda juga dilarang memotongnya dengan pisau, melainkan harus mematahkannya dengan tangan. Jika ada potongan yang jatuh ke tanah, orang Uzbek akan mengambilnya, menyentuhkannya ke bibir, lalu ke dahi mereka. Dari mana asal mula tradisi ini? Sejarawan seperti Marian Kemp menyebutkan dua akar sejarah yang saling menyatu. Pertama adalah bencana kelaparan di masa Soviet, ketika roti berarti kelangsungan hidup. Kedua adalah tradisi keagamaan kuno yang menganggap pembuatan roti sebagai sesuatu yang suci. Bangsa yang pernah merasakan kelaparan nyata tidak akan pernah lupa betapa berharganya sepotong roti. Lalu ada plov, hidangan nasional yang terdiri dari nasi, daging domba, wortel, dan bawang putih yang dimasak perlahan dalam panci besi, cor besar bernama kazan. Di pusat plov Beshkozon di wilayah Tashkent, satu panci dapat memberi makan sekitar 1.000 orang. Dapur tersebut menyajikan sekitar 7.000 porsi sehari, dimulai dari jam 5 pagi. Plov Uzbek bahkan diakui sebagai warisan budaya pada 2016 sebagai simbol penyambutan itu sendiri. Kemurahan hati ini bukan sekadar kepolosan. Sifat ini lahir dari peradaban yang dulunya pernah memimpin seluruh dunia di bidang sains. Coba perhatikan ponsel di tangan Anda. Sebagian dari cara kerjanya berasal dari seorang pria yang lahir di sini lebih dari 1.200 tahun yang lalu. Namanya adalah Al-Khwarizmi. Lahir sekitar tahun 780 di wilayah Khwarezm dekat Kifa modern. Ia dikenang sebagai Bapak Al-Jabar. Kata Al-Jabar sendiri diambil langsung dari Al-Jabr, sebuah istilah yang ada pada judul bukunya. Lalu bagaimana dengan kata algoritma? Kata itu berasal dari namanya sendiri, yang berubah melalui bahasa Latin selama berabad-abad. Setiap algoritma yang menyortir media sosial Anda dan mengarahkan peta Anda secara diam-diam membawa nama seorang cendekiawan dari gurun Uzbek. Beliau tidak sendirian dalam sejarah. Sekitar tahun 980 di dekat Bukhara, lahir seorang anak laki-laki bernama Ibnu Sina. Pria ini kelak dipanggil Avicenna oleh dunia barat. Buku berjudul Kanon Kedokteran miliknya menjadi buku teks medis standar di universitas-universitas Eropa selama sekitar 600 tahun. Dicetak ulang hingga tahun 1670-an. Lalu disamarkan pada tahun 1420-an. Seorang penguasa lebih memilih mengamati bintang daripada mengurus takhta. Ulugh Beg, cucu dari timur, membangun observatorium besar dan memetakan langit dengan tingkat akurasi yang tidak bisa ditandingi siapapun di zamannya. Sebelum ia dibunuh pada 1449 karena dikhianati putranya sendiri, satu bentangan gurun ini memberi dunia ilmu aljabar, fondasi kedokteran, dan peta langit malam. Tanah yang mewariskan algoritma kepada kita ini juga menjaga beberapa tradisi yang mungkin ingin ditutupi oleh negara modern dari pengamatan luar. Inilah tradisi yang hidup di ruang abu-abu antara hukum dan realitas kehidupan masyarakat. Poligami berstatus ilegal di Uzbekistan. Hukum pidana dapat menghukum pelakunya dengan denda hingga 41 juta som, atau pembatasan kebebasan hingga 3 tahun. Sejak akhir 2023, negara mengambil langkah lebih jauh dengan menjadikan promosi praktik ini sebagai tindak pidana. Di atas kertas, masalah ini sudah selesai. Namun dalam praktiknya tidak demikian.
Setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, praktik poligami diam-diam meningkat. Hal ini didorong oleh masa sulit dan pemahaman hukum agama yang lebih ketat. Ribuan pria diyakini telah mengambil istri kedua hanya melalui upacara nikoh keagamaan, tanpa didaftarkan ke negara. Jadi, Sang wanita sah menikah di mata Tuhan, tetapi tidak terlihat di mata hukum. Diberkati. Namun tanpa nama di dokumen resmi. akibatnya, Istri kedua tidak memiliki perlindungan hukum sama sekali. Jika pernikahannya berakhir, ia bisa ditinggalkan tanpa apa-apa. Kesenjangan antara aturan dan kenyataan ini sangat lebar. Selama 5 tahun, hanya sekitar 38 orang yang dihukum karena pelanggaran ini. Tujuan bagian ini bukan untuk menghakimi, melainkan menunjukkan garis batas di mana dunia lama dan negara baru masih saling bertarik ulur. mengesampingkan soal adat istiadat, Ada satu hal yang paling mengejutkan setiap pengunjung yang baru pertama kali datang, yaitu betapa amannya tempat ini. Minta orang membayangkan Asia Tengah dan banyak yang membayangkan tempat berisiko. Namun kenyataan justru membalikan pandangan itu. Uzbekistan menempati peringkat pertama dunia pada Indeks Keselamatan Perjalanan Wanita Solo. Amerika Serikat juga menempatkannya pada tingkat kehati-hatian wajar, peringkat paling tenang yang mereka berikan. Angka yang mendukung perasaan aman ini sangat kuat. Pada indeks kejahatan, Uzbekistan mendapat skor sekitar 28 dari 100. Angka ini tergolong sangat rendah. menempatkannya di kuartal negara paling aman untuk tahun 2026. Tingkat kejahatan fatal juga hanya berada di kisaran 1 dari 100.000 orang. Berjalanlah di Tashkent, Samarkand, Bukhara, atau Khiva setelah gelap, Dan warga setempat akan memberitahu Anda bahwa wanita yang bepergian sendiri merasa sangat nyaman di sini. Ini berkaitan erat dengan hal yang kita bahas sebelumnya. Jaringan lingkungan yang erat berarti tidak ada jalanan yang anonim di sini. Di tempat ini, Semua orang saling menjaga, termasuk Anda sebagai pengunjung. Sektor pariwisata meledak tajam. Uzbekistan menyambut sekitar 12 juta pengunjung pada 2025, melampaui target mereka sendiri. Semua ini tidak berarti Anda bisa bersikap ceroboh. Namun reputasi buruk masa lalu yang membuat orang enggan datang, kini sudah tidak sesuai dengan kenyataan. aman. Kuno, murah hati, dan masih menyembunyikan beberapa fakta mengejutkan. Uzbekistan adalah satu dari 2 negara di bumi yang terkurung daratan ganda. Untuk mencapai lautan dari sini, Anda harus melintasi setidaknya 2 perbatasan. Karena setiap negara tetangganya juga terkurung daratan. Satu-satunya negara lain dalam kelompok ini adalah Liechtenstein. Pada tahun 2026, negara gurun ini melangkah ke panggung olahraga terbesar. Pada pertengahan 2025, Uzbekistan lolos kualifikasi Piala Dunia Sepak Bola untuk pertama kalinya. Setelah mengejarnya sejak 1998, mereka menjadi negara Asia Tengah pertama dan negara terkurung daratan ganda pertama dalam sejarah. yang pernah mencapai turnamen tersebut, Seorang gelandang muda mencetak gol pertama mereka. Dan ada pula warga asli mereka yang baru saja menjadi orang Uzbek pertama yang bermain di Liga Utama Inggris. Meski harus pulang lebih awal, negara tanpa garis pantai ini akhirnya berhasil mencapai lapangan terbesar di dunia. Kereta bawah tanah Tashkent yang dibuka pada 1977 adalah yang pertama di Asia Tengah. Selama 41 tahun, Anda dilarang memotretnya karena tempat itu berfungsi ganda sebagai bunker nuklir. larangan tersebut dicabut pada 2018 Mengungkap stasiun indah menyerupai istana bawah tanah. di jalanan. Hampir 9 dari 10 mobil baru adalah buatan Chevrolet, hasil kerja sama lokal. Harta karun paling aneh terletak di gurun Nukus. Di sana, Seorang pria bernama Igor Savitsky menyembunyikan ribuan karya seni yang dilarang Soviet dan membangun koleksi seni raksasa di tengah lokasi terpencil. Orang menyebutnya Museum Louvre di tengah gurun. Aneh, kuno, keemasan, dan bebas. Bagi dunia, Uzbekistan tidak pernah dilihat sebagai negara sepak bola.
Semua berubah pada 5 Juni 2025. Hasil imbang tanpa gol di Uni Emirat Arab sudah cukup mengantar tim nasional ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Mereka jadi negara Asia Tengah pertama di turnamen ini setelah 7 kegagalan. Saat kisah ini direkam, mereka tidak lagi berusaha lolos. Mereka sudah resmi masuk Piala Dunia. Mereka kini bertanding di tanah barat melintasi Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk mengerti besarnya perjalanan ini, lihatlah titik awalnya. Bayangkan satu kata kelam, yaitu kecelakaan pesawat. Tragedi yang sering hanya jadi catatan kecil sejarah. Tahun 1979 klub utama Pakhtakor kehilangan 17 pemain dan staf dalam tabrakan udara. Seluruh bakat sepak bola lenyap dalam satu sore. Liga terpaksa meminta klub lain meminjamkan pemain agar tim bisa dibangun lagi. Dari momen perih itu, 50 tahun kemudian, hadirlah debut Piala Dunia. Sejauh inilah mereka melangkah. Kebangkitan ini bukan kebetulan. Tim muda mereka menjuarai turnamen Asia usia di bawah 20 pada 2023. Abduqodir Husanov jadi pemain Uzbek pertama di Liga Inggris, usai dibeli Manchester City pada Januari 2025, seharga 40 juta euro. Kapten Eldor Shomurodov adalah top skor sejarah tim nasional dan meraih trofi Eropa bersama Roma pada 2022. Kini Fabio Cannavaro ada di tepi lapangan sosok pria yang pernah memenangi Piala Dunia saat main. Lalu apa pandangan Anda soal negara ini? Bangsa Muslim yang menuang anggur. Tempat murah berbalut emas. Gurun yang dulu menampung lautan. Segala ekspektasi yang Anda bawa diam-diam dipatahkan oleh Uzbekistan. Namun telusuri semuanya dan hal abadi bukanlah emas di bawah gurun atau ubin biru Samarkand, melainkan pintu yang terbuka. Orang asing yang menolak dibayar. Roti yang diambil dari tanah lalu dicium. Masjid dan gereja berbagi jalan dengan damai. Banyak kekaisaran pernah lewat sini, bangsa Mongol. Soviet penakluk berambisi besar dan mereka semua akhirnya pergi. Keramah tamahan tetap tinggal. Mungkin itulah misteri asli Uzbekistan. Dan mungkin itu sebuah cermin. Kita sering menganggap orang lain aneh karena cara mereka percaya menikah dan berdoa. Tapi tempat yang menyambut orang asing bagai anugerah mungkin lebih paham sisi kemanusiaan yang mulai kita lupakan. Emas itu tidak pernah ada di tanah. Selama ribuan tahun, emas itu hidup dalam cara mereka menyapa tamu di ambang pintu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.